Assalamualaikum sahabat Kuba TV, bertemu lagi dengan saya Bella dalam acara Ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan ATLM-nya Rumah Sakit Punten lagi nih. Assalamualaikum Mbak Lela. Waalaikumsalam, Mbak Oke, Bella. ketemu lagi nih sama Mbak Lela ya. Oke Mbak Lela, hari ini kita mau membahas tentang apa lagi nih? Hari ini saya akan sedikit berbagi informasi mungkin tentang pemeriksaan apa saja yang biasanya kita lakukan dalam masa pandemi ini. Oh iya, sekarang kan lagi menaik lagi ya, kasusnya sedang naik lagi, terus sudah banyak sekali pemeriksaan, terus banyak wacana untuk isolasi mandiri gitu ya Iya. Mbak Ella. Monggo apa yang mau dijelaskan nih untuk yang sekarang? Untuk yang pertama mungkin peran kita dulu ya. Kalau ATLM itu untuk membantu menegakkan diagnosa. Kalau untuk tugasnya biasanya kita untuk pengambilan sampel darah, kemudian pengambilan sampel berupa sekresi atau lendir dari hidung ataupun tenggorokan untuk pemeriksaan COVID. Yang tentunya sangat beresiko ya Mbak Bella. Jadi harus diperhatikan pra-analitiknya termasuk penggunaan APD-nya dan teknik pengambilannya. Seperti itu. Iya Mbak Lela, tadi kan disebutkan ada pemeriksaan nih, ya, untuk yang COVID sendiri ya. Iya. Pemeriksaan ini ada apa aja nih, bisa disebutkan? Untuk pemeriksaan yang umumnya ya, yang pertama ada rapid test. Nah, rapid test ini adalah pemeriksaan tes cepat. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya. Biasanya 10 sampai 15 menit, Mbak Bella. Oh itu sudah bisa mengetahui ya? Iya, yang pertama adalah rapid test antibody. Nah, rapid test antibody ini untuk mendeteksi adanya antibody dalam tubuh pasien setelah dia terinfeksi, seperti itu. Tuh, pemeriksaannya ini melalui apa nih Mbak Lel? Kalau yang rapid test antibody? Rapid test antibody kita sampelnya pakai darah, bisa darah kapiler, whole blood, serum ataupun plasma, seperti itu. Intinya diambil darah terus diteskan gitu Iya. ya. Oh, ya. Terus Untuk ada lagi? tingkat akurasinya kalau tes antibody itu kurang dari 50%, bahkan kurang dari 20%. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk screening saja, tidak bisa digunakan untuk menentukan menegakkan diagnosa. menegakkan. Iya. Ini berarti yang kayak tes umpama kita cek apa? Dites pokoknya langsung ada muncul ada garis 1, garis 2 Iya, gitu itu ya. seperti itu, nggih. Oh ya, terus Kemudian untuk rapid test yang kedua yaitu rapid antigen. Kalau rapid antigen kita ambilnya sampel itu dengan swab. Jadi kita ambil sekresi dari nasofaring atau hidung, kemudian kita campur dengan buffer atau reagennya dan diteteskan di alat rapid test. Nah, ini untuk mengetahui hasilnya juga cuma 10 sampai 15 menit aja. sama ya alatnya yang nanti muncul garis 1, garis 2 sama ya. Sama. Cuma pemeriksaannya apa? Cara mengambil sampelnya yang Iya, beda. seperti itu. Untuk tingkat akurasinya kalau rapid antigen itu lebih dari 90%. Jadi dia bisa untuk menegakkan diagnosa. Kalau rapid antigen itu dia mendeteksi adanya protein dalam virus gitu. Jadi dia membutuhkan jumlah virus yang cukup banyak supaya alatnya bisa mendeteksi. Jadi efektifnya kalau antigen itu dilakukan hari kelima sampai ke-7 adanya gejala. Kalau misalnya dilakukan 1 sampai 3 hari sebelum gejala atau lebih dari 7 hari setelah gejala, biasanya dia akan menghasilkan hasil yang false negatif atau negatif palsu. Atau tidak akurat maksudnya Iya, gitu ya. kurang akurat gitu. kurang Jadi akurat ya. kalau misalnya pasien ini ada gejala, kalau enggak gitu keluarganya ada yang terkonfirm positif, tapi hasilnya dia negatif, kita arahkan untuk pemeriksaan PCR, seperti itu. Nggak melulu dari yang rapid antigen ini selesai hasilnya negatif, berarti belum tentu dia aman gitu Iya, ya. seperti Berarti itu. harus diarahkan lagi untuk yang PCR. PCR-nya. Oh, iya. Kalau untuk pemeriksaan PCR ini mendeteksi materi genetik berupa DNA dan RNA menggunakan metode NAAT atau nucleic acid Apa itu Mbak Ella? amplification test. Jadi metode ini adalah metode pengulangan pemeriksaan. Nah, nanti hasilnya itu disebut city value. Oh gitu. Iya. Maksudnya pengulangan pemeriksaan. Ini maksudnya seperti apa nih Mbak Lel? Jadi seperti ini, jika sampel ini diulang pemeriksaannya berapa kali, kemudian ditemukan atau tidaknya RNA pada virus. Misalnya seperti ini, city value 20 kali
hasilnya positif gitu ya. Jadi pengulangan pemeriksaan ini sebanyak 20 kali dan ditemukan RNA virus seperti itu. Kemudian untuk CT value lebih dari 30 kali dan hasilnya negatif. Nah, itu berarti sampel ini diulang pemeriksaannya sebanyak 30 kali atau lebih dan tidak ditemukan RNA virus. Seperti itu. Jadi semakin tinggi CT value-nya berarti RNA-nya semakin sedikit atau bahkan tidak ditemukan. Seperti itu. Berarti semakin tinggi nilai CT value-nya semakin tinggi juga untuk angka negatif, maksudnya Iya, gitu ya? seperti itu. Makanya kenapa banyak sekali kadang orang bilang tuh CT value-nya rendah. Nah, itu berarti banyak virusnya gitu ya, Iya. Mbak Lela? Oh, seperti Jadi itu. lebih sedikit pengulangannya berarti virusnya itu lebih banyak, seperti itu. Tapi untuk pemeriksaan PCR ini tidak bisa menentukan jumlah virus di seluruh tubuh ya. Cuma jumlah virus yang di sampel yang kita periksa aja gitu. Jadi ini sangat tergantung sama kualitas sampelnya Mbak Bella. Jadi gimana kita teknik pengambilannya, waktu pengambilannya, dan metode yang digunakan alat tersebut seperti itu. Berarti harus dengan ahlinya gitu ya Mbak Iya. Lela, ya nggak boleh sembarangan kayak model sekarang nih banyak dijual di pasaran, Iya. jadi harus hati-hati banget buat meriksanya gitu ya. Malahan Iya. kan sekarang kayaknya sudah nggak boleh ya Mbak Lela ya beli sendiri alatnya itu untuk ngecek sendiri di rumah. Iya, gitu. harusnya nggak boleh ya Mbak Nggak Bella. boleh. Soalnya kan untuk pengambilan sampelnya itu kan harus ada teknik tertentu. Jadi nanti takutnya pas pengambilan kita kurang benar, terus hasilnya negatif. Oh ternyata kita ada virusnya. Iya, Kan ternyata kita nggak positif. tahu, iya. Iya, makanya sahabat harus diperhatikannya. Kalau bisa jangan sampai beli yang untuk periksa sendiri ya. Iya. Ya usahakan untuk kita periksa ke layanan kesehatan di sekitar kita, gitu ya Mbak Lela. Iya. Oh ya, nih ngomongin masalah PCR. Nah, kalau PCR sendiri akurasinya itu sudah 100% atau gimana ya, Mbak Lela? Kalau PCR sendiri disebut gold standard ya. Jadi ini adalah pemeriksaan yang paling disarankan untuk COVID ini. Karena PCR itu sangat sensitif. Dia bisa mendeteksi virus dalam kondisi hidup ataupun mati. Bahkan virusnya itu bentuknya utuh ataupun sudah rusak itu bisa dideteksi Mbak Bella. Akurasinya lebih dari 97-98%. Iya. Tapi memang untuk PCR ini waktu pemeriksaannya lebih lama daripada rapid ya. Jadi bisa 1 kali 24 jam, bisa 3 sampai 5 hari. Seperti itu. Oke, kalau ini saya mau tanya terakhir Mbak Lela ya. Ini kalau menurut Mbak Lela sendiri, kalau semua kita sudah merasa ada gejala nih, menurut Mbak Lela, hal apa sih yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan tes COVID tadi gitu? Haruskah kita cuma antigen yang antibody aja? Rapid antibody atau rapid yang antigen gitu ya? Atau bisa kayaknya mending PCR aja gitu? Menurut Mbak Lela yang seperti gimana? Yang pertama mungkin yang paling penting adalah konsultasi dulu ke dokter ya. Supaya nanti bisa diarahkan ini arahnya pemeriksaannya kemana, seperti itu. Kalau misalnya bergejala, lebih disarankan untuk rapid antigen minimal. Karena kalau untuk rapid antibody kan cuma screening aja. Nanti kalau misalnya antibodinya reaktif, tetap kita arahkan untuk rapid antigen. Seperti itu. Berarti harus tetap konsultasi dengan dokternya Iya. ya untuk diarahkan pemeriksaan gimana. Tidak melulu kayak semua ada gejala, semua sudah merasa demam 1 minggu terus tiba-tiba mau PCR sendiri, tidak disarankan seperti itu. Iya, gitu ya. lebih baik dikonsultasikan dulu. Seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan lain mungkin ya, yang wajib ya tetap pemeriksaan hematologi dasar seperti darah lengkap, ya untuk evaluasi leukosit dan jenis leukosit, kemudian pemeriksaan gula darah ini wajib ya, karena takutnya nanti ada komorbid seperti diabetes kayak gitu. Itu karena juga berhubungan dengan COVID-nya sendiri. Iya, seperti itu. Kemudian untuk pasien yang sudah terkonfirmasi, ada pemeriksaan monitoring atau pemantauan seperti pemeriksaan untuk mengetahui adanya gangguan pembekuan darah, misalnya PTA-PTT atau D-dimer kayak gitu. Iya, kemudian untuk mengetahui kadar oksigen dan karbon dioksida dan lain-lain di dalam tubuh, biasanya kita ada pemeriksaan untuk gas darah juga seperti itu, dan pemeriksaan yang lain yang memang dibutuhkan untuk memonitoring pasien yang terkonfirmasi COVID. Oke, pemeriksaan tadi itu kalau sudah terkonfirmasi positif Iya. gitu ya, ada monitoring dari pemeriksaan tersebut Iya. gitu ya.
Oh ya Mbak Lela, ini satu lagi terakhir ya. Ini ada cerita nih. Ada seseorang nih ya, yaitu sudah antigen nih Mbak Lel, dan hasilnya negatif ya, rapid antigennya negatif. Iya. Ternyata 3 hari kemudian itu masih bergejala, masih demam tinggi banget. Dan ternyata dia di PCR kan, nah kok hasilnya positif. Nah itu kan kok bisa terjadi seperti itu Mbak Lel. Padahal antigennya itu tadi negatif, ternyata PCR-nya positif gitu. Kalau menurut Mbak Lela gimana itu? Iya, kembali lagi ke rapid antigen tadi ya. Rapid antigen kan efektifnya dilakukan hari ke-5 sampai ke-7 adanya gejala. Karena membutuhkan jumlah virus yang cukup banyak untuk mendeteksi ya. Jadi ada kemungkinan jumlah virus di dalam tubuhnya itu masih sedikit sehingga alatnya tidak mampu mendeteksi. Seperti itu. Jadi pada saat di antigen itu mungkin gejalanya masih masuk hari pertama sampai hari ke-4. Jadi protein virusnya itu tidak cukup untuk dideteksi oleh alat antigennya, seperti itu. Berarti kalau memang sudah di antigen hasilnya negatif tapi kok masih bergejala gitu, berarti memang harus PCR ya untuk mengetahui di PCR gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Lela ya. Aduh, kita sudah diberikan informasi yang banyak banget tentang pemeriksaannya COVID ini ya, karena kan memang sekarang ini tinggi lagi kasusnya. Jadi biar sahabat-sahabat Kuba TV mengetahui dan tahu cara-caranya untuk menangani hal tersebut gitu ya. Oke sahabat Kuba TV, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Kuba TV semua. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube dan Instagram kita di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di kawasan selanjutnya.